Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang yang merasa soleh dan tidak pernah merasa salah. Ustaz, saya banyak Pak Ustaz. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada hamba-hambaku, sebanyak apapun dosamu, sebelum kamu wafat, kalau kamu taubat, aku ampuni. Sebanyak apapun. Kau pernah membunuh? Saya ampuni, kata Allah. Kau pernah mabuk? Saya ampuni. Kau pernah zina? Taubat, saya ampuni. Dan gak usah diungkap lagi. Banyak orang lupa bahwa pertobatan juga dibutuhkan ketika performa kita tidak bagus saat mengerjakan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan berpuas diri karena kita udah sholat, udah puasa, udah zikir, udah tutup aurat bagi wanita, udah ikut kajian. Kenapa demikian? Karena sekali lagi kita punya PR besar. Apakah performa kita bagus atau justru tidak? Maka butuh istighfar dan taubat kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak istighfar dan taubat, itu menunjukkan bahwa dia tertipu dengan apa yang dia lakukan. Dan dia merasa semua sudah baik-baik saja. Akhirnya dia nggak maju-maju, hadirin. Akhirnya dia stagnan di sana. Akhirnya dia nggak pernah naik kelas. Adapun orang-orang beriman dan penuntut ilmu yang sejati, dia perbanyak istighfar, dia perbanyak bertaubat. Kalau itu menjadi mentalitas bagi kita, 1 tahun saja kita punya pola seperti ini, tahun depan kita beda, hadirin. Nggak ada orang yang suci sifatnya, pasti pernah salah. Di antara sekian yang salah adalah orang tobat, orang mulia. Ciri orang yang tobat jadi diterima dan dicintai oleh Allah, dia senang merespon apa yang Allah sampaikan. Ada ayat sholat, pengen sholat. Ada ayat puasa, pengen puasa. Dan dia berusaha menempuh yang terbaik di balik semua firman itu. Gimana sholat sunat taubat Ustaz? Sama sholat tahajud, sama sholat duha, cuma beda waktu, beda niat. Kalau duha pagi hari, sholat taubat boleh pagi, boleh, tapi waktu paling bagus yang dilaksanakan Nabi selesai sholat maghrib nunggu isya. Apa yang Allah sampaikan. Saya anak muda yang terkadang pernah melakukan maksiat kepada Allah. Lalu bertobat lagi, maksiat lagi, berbuat lagi. Bagaimana caranya Ustadz agar tobat yang ana lakukan menjadi tobatan yang nasuha? Mohon bimbingannya. Kalau tobat mau benar itu, pertama ketika menyadari ada perbuatan salah, seketika bertobat. Karena kesadaran tentang kesalahan itu bagian dari kasih sayang Allah yang mengantarkan seorang hamba pelaku maksiat untuk bertobat. Rasakan saat akan terdorong berbuat maksiat itu lagi seketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling kuat. Misal sudah tobat pengen maksiat lagi, rasakan saat maksiat itu wafat. Cara beristiqomah yang benar untuk menghapus dosa berzina, taubat dan suha. Ada 4 syarat sudah jelas. Tinggalkan dosa itu seketika, sesali, berjanji sama Allah tidak ulangi, dan yang keempat sibukkan diri dengan ibadah. Sisa umur isi dengan ibadah. Jangan buka lagi pintu itu. Kalau anda yang bertanya ini belum menikah, maka menikah tentunya. Lampiaskan syahwat anda yang di tempat yang telah Allah halalkan. Maka itu insya Allah sangat baik. Ya. Ada kitab namanya Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dikisahkan seorang berkonsultasi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pengen taubat, dosanya banyak. Apa jawab Ibnu Abbas? Ibu masih ada nggak? Ada katanya. Udah, pulang aja, berbakti pada ibumu. Jangan putus asa dari tobat. Kalau sekarang ditobati ada maksiat lagi, tobat lagi. Terus tobat terus. Sampai hati anda merasa lelah dan mulai kemudian tunduk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa dari tobat. Ya, mudah-mudahan saat wafat ajal tiba dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, apakah Allah masih menerima taubat kita jika kita sudah pernah berzina? Kalau anda masih punya kesempatan bernyawa dan belum sampai nyawa itu ke kerongkongan, maka taubat itu sangat terbuka bagi anda. Kecuali kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, segera kembali. Bahkan ada ayat yang khusus diturunkan untuk pertanyaan anda ini. Ayatnya ayat ke-53, surahnya surah ke-39. Ayat itu diturunkan untuk menjawab seseorang yang terlibat dengan pertanyaan anda seperti ini dan dia mau tobat. Maka Allah turunkan ayat kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah berbuat israf. Di antara israf yang mengerjakan perbuatan dosa besar,
Dosa besar diantaranya zina. Ketika dikerjakan seperti itu dia mau tobat. Kata Allah, ayo tobat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum gharghara. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, disitulah manusia kembali kepada hakikat dirinya. Dia menjadi orang baik, dia menjadi orang menyesal, dia menjadi orang takut, sadar. Tapi saat itu kesadaranmu tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang-orang yang benar taubatnya itu ciri pertamanya, menyegerakan taubat, tidak ditunda. Jadi kalau ada kesalahan di hari ini, selesaikan. Jangan tunggu malam, karena maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Jelas? Perhatikan kalimatnya. Faulaika yatubullahu alaihim. Maka orang-orang yang seperti itu akan dimudahkan oleh Allah, dituntun kembali kepada jalan yang benar. Apa lawan dari benar? Salah. Maka ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah, dia akan kembali kepada kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan buruk yang telah dia lakukan sebelumnya. Oleh karena itulah kata para ulama, satu, kalau ada orang yang telah bertobat dan ciri taubatnya diterima, maka yang pertama kali adalah satu, dia merubah kebiasaan buruknya kepada kebiasaan baik. Sehingga dikatakan syarat tobat adalah bagaimana? Pertama, meninggalkan pekerjaan yang sudah pernah dilakukan dong. Kemudian setelah itu berjanji tidak mengulangi. Berjanji tidak mengulangi. Kemudian ada penyesalan dalam hati. Lebih menumbuhkan penyesalan ini kan perlu renungan. Anda harus nyesal, kita harus nyesal dengan dosa-dosa. Maka segede apapun kalau kita sudah menyesal, Allah ampuni. Segede apapun dosa. Besar dosa. Dulu pernah begini-gini tapi menyesal. Anda tahu menyesal itu kayak apa sih? Menyesal itu bukan kalimat yang terucap. Menyesal itu rasanya di hati. Misalnya Anda punya duit, mau belanja, untuk anak, istri semuanya, lebaran semuanya, duit satu-satunya, jatuh, tasnya bolong, ya Allah, Masya Allah. Nah, nyesel ya begitu, itu urusan duit, bisa gantinya. Tapi neraka, nyesal kita harus lebih dari itu. Maka menumbuh suburkan penyesalan itu adalah amalan yang luar biasa baik. Nih, Anda pengen tobat malam ini, tangisi. Belum bisa menangis, besok menangis. Belum bisa menangis, lusa menangis. Belum bisa menangis, tangisi diri Anda yang belum mampu menangis. Sampai Anda bisa nangis, maksimalkan. Sampai Anda wafat di hadapan Allah dalam keadaan sedang bertobat. Sampai wafat, berjuang. Jaga 3 sholat sunnah. 1, sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam ya. Karena orang yang ahli tahajud itu, Allah angkat kemuliaan dalam hidupnya. Mau sukses, tahajud. Mau berhasil, tahajud. Mau mudah urusan, tahajud. Maka nanti lanjutkan. Jangan tinggalkan kalau bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Dunia. Ternyata ada cara, ada jalan. Dunia kita bisa kita dapatkan. Bahkan lebih baik, jaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka nanti yang ketiga, sholat sunnah duha. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Ada ujian tidak mudah dirasakan. Anda buka surat ad-duha itu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan merasakan suratnya untuk kita. Anda baca. Aku bersumpah, kata Allah, demi segala kenikmatan yang pernah aku berikan kepadamu, seperti engkau merasakan nikmatnya cahaya duha. Ataupun saat engkau merasakan sedang sulit, seperti merasakan gelap dalam kegelapan malam. Apakah karena persoalan yang saat engkau alami, engkau lupa dengan kesenangan yang telah engkau dapatkan banyak hal di masa lalu? Apakah karena satu kekurangan saat ini yang engkau rasakan, menjadikan engkau pesimis, padahal dulu banyak kebaikan yang telah engkau raih? Ayo move on, bahasa kitanya begitu tuh. Yakinkan pada dirimu yang paling dalam suka ataupun duka, aku tidak akan pernah meninggalkan.